Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana, Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, kami nyanyikan Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja dan berkuasa.
dan berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi katakan, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Haleluya. Dia berkuasa dan layak disembah. Kami mau nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagi katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana, amin Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Kau layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan, segala hormat hanya bagi Tuhan, yang layak untuk terima pujian. Penyembahan kami hanya padamu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Mulialah nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita ada di hari terakhir di bulan ini dalam pelajaran yang terakhir daripada seri Mujizat Yesus. Dan hari ini kita akan belajar bersama dari mujizat yang Yesus lakukan kepada orang buta yang ada di Betsaida. Nah sebelumnya mari kita mau berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang bulan ini. Kami dipelihara, ditolong dan melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat di hidup kami. Terima kasih untuk banyak pelajaran tentang mujizat Tuhan sepanjang bulan ini kami pelajari. Itu membangkitkan iman dan pengharapan kami dalam Tuhan, bahwa sampai hari ini Engkau Tuhan yang melakukan mujizat untuk hidup kami. Berkati kami dengan kebenaran-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus bersyukur berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Saudaraku, harapan saya agar renungan selama 1 bulan ini tentang mujizat Yesus akan menolong kita
membangkitkan pengharapan dan iman kita bahwa mujizat Tuhan tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini, bahkan seterusnya, mujizat Tuhan terjadi bagi hidup saya dan bagi hidup saudara semua. Saya berdoa agar pengharapan kita terus kuat di dalam Tuhan, bahwa tidak sia-sia kalau kita berdoa, karena Tuhan pasti tolong kita dan lakukan mujizat dalam hidup kita. Saya berharap bahwa pelajaran sepanjang bulan ini akan terus membuat kita memahami dan mengenal Tuhan dengan lebih dekat, lebih baik, lebih luar biasa lagi. Nah, saudaraku, mari kita buka di seri yang terakhir daripada mujizat Yesus di dalam Markus 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya ke atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Nah, saudara, ceritanya Yesus sedang menyingkir ke daerah Betsaida karena tekanan yang luar biasa dia alami, dan sehingga dia harus menyingkir seketika waktunya. Tapi dalam keadaan itu tiba-tiba datang seorang buta, dibawa sama Yesus oleh banyak orang dan berharap Yesus tolong sembuhkan dia. Nah, biasanya mungkin dari kebanyakan kita membayangkan dia akan tumpang tangan gitu ya. Dia akan berkata, terceliklah, melihatlah, atau cara-cara rohani lainnya yang biasa dilakukan. Tapi hari itu, cara yang Yesus lakukan itu tidak biasa. Cara yang Yesus lakukan mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya, tidak pernah dibayangkan sebelumnya, cara Yesus menyembuhkan orang buta itu. Nah, tiba-tiba Yesus bilang begini kepada dia, lalu Yesus meludah ke mata orang itu, baru dia letakkan tangannya ke atasnya. Jadi bukan tumpang tangan dulu, Yesus ludahi dulu matanya, lalu dia tumpang tangan atas orang itu, dan matanya terbuka, lalu dia bisa melihat meskipun awalnya samar-samar, lalu akhirnya dia melihat dengan sangat jelas. Nah, apa kita bisa pelajari dari seri mujizat Yesus dalam pelajaran hari ini? Bahwa yang pertama yang kita bisa belajar bahwa Tuhan punya banyak cara. Tuhan kita sangat kreatif dalam melakukan mujizatnya. Kita nggak bisa bayangkan sebelumnya bahwa dia akan ludahi mata orang itu. Tapi terlepas dari caranya yang tidak biasa, kita melihat bahwa mujizat Tuhan terjadi. Bukan karena caranya, tapi karena Yesus yang meludahi itu, karena Yesus yang melakukan mujizatnya, saudara. Saya lihat bahwa Tuhan punya banyak cara yang kadang-kadang nggak terpikirkan oleh kita. Sebab itu hari ini mari saudara mengerti bahwa Tuhan bisa tolong saudara dengan caranya Tuhan sendiri. Bukan dengan caranya kita. Dia Tuhan yang sangat kreatif. Dia punya banyak cara untuk tolong saudara. Dia punya cara-cara yang sangat kreatif mengubahkan keadaan saudara. Jadi jangan kita mengatur Tuhan dengan cara pandang kita, dengan solusi dari kita. Bukankah kebanyakan dari kita seringkali tanpa kita sadar, waktu kita berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan, mohon mujizat daripada Tuhan, mohon pertolongan daripada Tuhan. Waktu kita berdoa sama Tuhan, sebenarnya jujur di pikiran kita mulai membayangkan nanti Tuhan akan tolong dengan cara ini. Tuhan akan lakukan jalan keluarnya seperti ini. Nanti Tuhan akan lakukan seperti ini. Nanti Tuhan akan buat seperti ini. Kita mendengar dari ceritanya orang, kita mendengar dari kesaksiannya orang. Kita coba mengatur Tuhan sesuai dengan cara kita berpikir. Jangan saudara, jangan atur Tuhan bagaimana caranya Tuhan menolong saudara. Bagian saudara adalah datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Alkitab bilang, mintalah akan kuberikan kepadamu. Kita hanya minta tentang caranya, bagaimana, kapan waktunya, seperti apa bentuknya nanti. Itu bagiannya Tuhan. Bagian saudara datang dan percaya kepada Yesus.
Percaya kepada Tuhan yang akan melakukan mujizat. Tentang caranya, bagaimana, dari mana, seperti apa bentuknya. Itu bagiannya Tuhan. Nggak usah sudah atur-atur Tuhan dengan konsep berpikir saudara. Saudara nggak perlu atur Tuhan dengan cara pandang saudara sendiri. Jangan. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Biarkan dia mengerjakan sesuai dengan caranya, dengan waktunya, dengan bentuk dari Tuhan sendiri. Yang Tuhan akan membuat saudara hanya terkagum-kagum, terheran-heran. Wow, kayak gini ya caranya Tuhan. Oh, seperti ini ya Tuhan tolong saya. Kadang-kadang kita berpikir A, tapi Tuhan bisa kerjakan B. Kita berpikir C, Tuhan bisa kerjakan D. Karena dia Tuhan yang sangat kreatif. Yang kedua, kenapa Tuhan melakukan itu? Kita bisa belajar bahwa Tuhan paling mengenal kita secara pribadi. Dia kenal kita. Dia tahu caranya untuk tolong kita. Sebab itu kita boleh mendengar kesaksian orang. Kita boleh mendengar cara Tuhan menolong orang lain. Tapi saudara mesti ketahui, caranya Tuhan seringkali berbeda waktu dia menolong saudara. Setiap kita punya bagian yang berbeda. Tuhan punya berkat tersendiri bagi saudara, engkau dan keluargamu. Mungkin Tuhan bisa menolong orang lain dengan cara seperti itu. Tapi bisa saja Tuhan menolong saudara dengan cara yang lain. Jadi waktu doamu belum terjadi, waktu keadaanmu belum berubah, atau keadaanmu ternyata lebih buruk daripada orang lain yang punya masalah yang sama, jangan cepat-cepat saudara klaim, Tuhan gak adil, Tuhan gak jawab doa saya, Tuhan gak mau tolong saya, Tuhan kok pilih kasih. No, tidak saudara. Tuhan punya caranya sendiri dan waktu yang paling tepat bagi hidup saudara. Bagian saudara ingat baik-baik. Percaya sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Maka karena imanmu kepada Tuhan dan Yesus membuat mujizat dalam hidup saudara. Karena dia Allah yang suka melakukan mujizat dalam hidup saudara. Tahu saudara, Allah suka dan dia sangat senang membuat mujizat dalam hidup kita. Dia Allah yang suka melihat kita bahagia. Dia Allah yang suka melihat kita terkagum-kagum dengan apa yang dia lakukan. Seperti saya, waktu saya membelikan sesuatu yang anak saya inginkan, dia udah berharap. Biasanya kalau Given atau Harvest minta sesuatu, saya bilang gini, ayo berdoa dulu ya. Berdoa dulu, mereka sudah berdoa, Tuhan minta ini, Tuhan berkati Dedi supaya bisa belikan ini. Mereka berdoa dan waktu saya memberikan apa yang mereka sudah doakan, apa yang sudah mereka harapkan, saya suka dengan ekspresi terutama Given. Wow, thank you Dedi, wow, thank you Dedi. Dia akan peluk saya, dia akan cium saya, bilang thank you Dedi. Sudah tahu siapa yang paling bahagia? Bukan dia, saya. Saya yang paling bahagia waktu melihat dia terkagum, terheran, happy dengan apa yang saya berikan. Dia terkagum, dia terheran dengan jawaban dari doa yang dia sudah minta sama Tuhan. Sudah tahu? Waktu engkau menerima mujizat, waktu engkau bilang, wah Tuhan terima kasih. Yang paling bahagia itu adalah dia, sang pemberi mujizat dalam hidup saudara. Wow, Tuhan bahagia banget. Waktu dia memberikan jawaban doa bagi hidup saudara, hati Tuhan disenangkan waktu engkau menerima mujizat dan berkat daripada Tuhan. Saudaraku, percayalah, Tuhan gak pernah biarkan saudara sendiri. Biarlah kisah, cerita yang dituliskan oleh Alkitab tentang mujizat Yesus yang 1 bulan ini kita sudah pelajari. Itu membangkitkan pengharapan dan pengenalan kita yang lebih kepada Tuhan. Bahwa dia punya cara yang ajaib, yang kreatif. Dia lebih mengenal saya dan saudara lebih dari kita mengenal diri kita. Dan dia tahu cara yang paling tepat untuk menolong kita, mengangkat kita, membuka jalan kita, dan mengubahkan keadaan kita. Tuhan memberkati saudara semua keluarga ACC. Saya percaya kalau sepanjang bulan ini, Tuhan sudah tolong kita dengan caranya yang ajaib. Percayalah saudara untuk bulan depan. Tuhan yang sama akan terus melakukan mujizat dalam hidup saudara. Tuhan yang sama akan buat banyak hal yang ajaib di dalam kehidupan saudara. Nah, mari kita berdoa sama-sama. Bila saudara punya pergumulan hari ini dan engkau butuh mujizat daripada Tuhan, mari taruh tangan kiri di dadamu dan saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, terima kasih untuk sepanjang bulan ini pelajaran yang kami dengar tentang mujizat Tuhan. Hamba berdoa agar pelajaran ini mengubah hidup kami, menguatkan kami, semakin mengenal Tuhan dengan benar, bahwa Engkau Allah yang kreatif, yang
kreatif yang luar biasa, yang mengenal diri kami secara khusus, dan Kau punya cara yang kreatif Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami mengatur Tuhan bagaimana caranya Tuhan menjawab doa kami. Hari ini kami sepakat menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang menaruh tangan kiri di dada mereka. Mereka butuh mujizat daripada Tuhan. Hamba berdoa, kalau Engkau melakukan mujizat 2000 tahun yang lalu dicatat oleh Alkitab, aku percaya mujizat yang sama juga akan terjadi buat hidup kami. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap jemaat di tempat di mana mereka berada hari ini. Pergumulan mereka, tantangan mereka, beban mereka yang sangat berat, Tuhan jamah ubahkan. Sakit disembuhkan, yang lemah Engkau dikuatkan. Ada pintu-pintu yang tertutup mulai Tuhan buka dalam nama Yesus. Tuhan akan berikan Engkau hikmat, kebijaksanaan, Kau menemukan solusi yang terbaik bagi pergumulanmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat kau terheran-heran, terkagum-kagum dengan cara Tuhan yang kreatif akan menolong hidupmu. Di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, Tuhan menolong saudara semua. Tuhan menolong semua jemaat. Di dalam nama Yesus, kami percaya kalau Tuhan tolong kami sepanjang bulan ini, bulan depan berkat yang sama, bahkan lebih luar biasa memberkati kami. Dalam nama Yesus, sepanjang hari ini kami ditolong Tuhan, diberkati. Kami dan keluarga bahagia dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah saudara, jangan lewatkan di bulan Juni kita akan masuk di pelajaran yang baru, di seri yang baru selama 30 hari, Purpose Driven Life. Kita akan belajar tentang bagaimana tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kelahiran kita di dunia ini bukan karena sebuah kecelakaan, bukan karena sebuah kebetulan, ada tujuan Tuhan yang besar dan luar biasa. Dan temukan itu sepanjang pelajaran bulan Juni ini. Dan kalau sudah merasa diberkati, jangan sungkan-sungkan share, bagikan kepada orang lain agar banyak hidup yang diubahkan dan diberkati Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.